Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, walaupun hari ini kita tidak bertatap muka langsung, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami oleh teman-teman bertemu dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Pada pertemuan kali ini saya juga mohon maaf ya, karena memang masih ada kepentingan juga di Al-Khairiyahnya sehingga pertemuannya melalui online, tapi insya Allah tidak mengurangi makna dari perkuliahan kita ya. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana kaitannya evaluasi itu dengan tes. Tes itu ada beberapa istilah ya yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan uraian mengenai tes itu. Ada tes, ada testing, ada tester, dan ada testi. Masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda dari keempat istilah tersebut. Nah, kita lihat satu persatu ya pengertiannya. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal ini ada sebuah prosedur atau ada sebuah alat. Nah, alat itu untuk tes itu bisa yang biasa dilaksanakan, ada tes yang secara tertulis. Tes tertulis juga nanti banyak sekali jenisnya, ada pilihan ganda, ada esai terstruktur, ada esai bebas ya. Nah, ini adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi nanti ada caranya, ada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk apa? Untuk mengukur sesuatu atau untuk mengetahui sesuatu dalam sebuah suasana. Contohnya suatu prestasi di sekolah. Nah, ini maka dilakukanlah sebuah tes. Kalau testing itu saat waktu tes itu dilaksanakan ya. Dapat juga dikatakan dengan saat pengambilan tes. Ini namanya tes. Selanjutnya ada testi. Testi itu yang tercoba adalah responden. Nanti responden yang sedang mengerjakan tes atau orang-orang inilah yang akan diukur atau dinilai mereka. Jadi kalau di sekolah berarti siswa. Siswa itu sebagai testi. Mereka yang akan mengerjakan tes-tes atau orang-orang yang akan diukur atau dinilai seberapa jauh prestasinya atau berapa nilai hasil dari penguasaan materi yang sudah mereka terima dari seorang guru. Yang keempat adalah tester atau pencoba. Ya, ini orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes, berarti terhadap responden. Mungkin di sini guru ya, guru yang memberikan tes kepada siswa, mengukur seberapa besar kemampuan siswa. Jadi ini testernya atau pencobanya. Lalu kita lihat bahwa sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu yang pertama adalah validitas. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Ada juga reliabilitas, dapat dipercaya. Tes dikatakan dapat dipercaya jika memang memberikan hasil yang tetap apabila dicoba berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliable itu apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu atau yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan sebuah tes. Jadi, data itu dari sebuah instrumen itu harus valid. Valid itu yang seperti apa? Yang memberikan gambaran tentang data yang benar gitu, sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya. Dan harus reliable, harus bisa dipercaya. Jadi, berkali-kali dicoba ternyata memang hasil tes tersebut menunjukkan. Yang ketiga adalah objektivitas. Objektivitas berarti tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi di situ. Ini adalah murni kita mengukur bahwa mengukur kemampuan. Tidak ada kita memilah untuk si A soalnya seperti ini, si B seperti ini atau nilai yang nanti akan mereka hasilkan berbeda. Tetapi di sini kita objektif, tidak ada unsur pribadi, tidak ada yang membeda-bedakan dari peserta didik yang akan kita berikan tes. Itu semua sama nanti. Yang keempat adalah praktikabilitas. Ini sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas itu apabila tes tersebut bersifat praktis
mudah dilaksanakan, pemeriksaannya mudah, lalu dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas, sehingga dapat diberikan oleh orang-orang lain. Ya. Jadi tidak hanya oleh dia, tetapi orang-orang lain pun bisa paham, karena memang dia ini mudah, gitu, ini mudah dilaksanakan. Terkadang kita juga soal, misalkan kita membuat soal atau membuat latihan atau ingin memberikan tes, kita pikir ini adalah sebuah yang menurut kita mudah, tetapi mungkin si peserta didik atau si anak itu tidak bisa memahami pertanyaannya pun dia tidak paham gitu. Makanya kita harus yang fleksibilitas. Jadi jangan terlalu dibikin sulit untuk bertanya kepada mereka, membuat pertanyaan. Artinya pertanyaan-pertanyaan tersebut juga nanti mudah dijawab dan kita juga mudah dalam memeriksanya gitu. Jadi ada petunjuknya jelas dalam PAI. Misalkan kita pelajaran PAI, jelaskan misalkan tentang tata cara berwudu yang baik. Nah, kita sudah punya aturan-aturan yang jelas gitu. Lalu yang berikutnya adalah ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Nah, tidak usah ingin terlalu membuat media atau membuat sebuah pengukuran yang berlebihan kalau memang kita ingin mengukur yang sederhana gitu. Jadi kita bisa melaksanakan tes dengan biaya yang cukup murah. Bisa kita membuat soal-soal itu, dan sekarang itu kan banyak sekali fasilitas ya untuk melakukan tes itu, bisa dengan Google Form, bisa dengan memberikan soal melalui WA group atau apa mungkin di sekolah juga. Tetapi kalaupun di sekolah ada misalkan dari buku, sekarang banyak ya teman-teman di sekolah yang memakai lembar kerja siswa atau LKS itu. Di sana di dalamnya ada alat-alat untuk mengukur atau soal-soal untuk diberikan kepada siswa untuk mengetes siswa seberapa tinggi, seberapa mampu mereka menerima pembelajaran atau menguasai pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Nah, di sini dalam penyusunan instrumen tes ya, yang pertama itu harus menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nanti kalau di kurikulum Merdeka ini, kalau yang sekarang dipakai ada lagi perubahan ini saja sih. Istilah-istilah ya, KD, KI itu ya ada perubahan-perubahan istilah. Tapi yang terpenting setiap instrumen itu kita tidak keluar dari apa yang sedang kita pelajari, apa materi apa, dan apa yang kita harapkan penguasaan dari siswa terhadap materi itu. Karena sebelum mengajar, biasanya guru menjelaskan bahwa hari ini materinya adalah tentang bab haid misalkan. Haid itu apa gitu ya, darah yang keluar misalkan seperti itu, lalu bagaimana bersucinya dan lain sebagainya gitu. Nah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh misalkan dalam PAI. Nah, berarti nanti tes yang akan kita berikan juga itu materinya, bukan ketika kita membahas haid ternyata tes yang diberikannya tentang haji dan umroh misalkan. Itu kan tidak nyambung ya. Jadi kita tentukan dulu standar dan kompetensi dasarnya. Materi apa yang akan kita tes, berikan tesnya. Yang kedua juga sama ya, indikator pencapaiannya apa. Karena setiap kita memasuki ruangan, kita punya target untuk bisa siswa itu mencapai kompetensi yang sudah ada, yang sudah kita tetapkan. Nah, ini juga yang biasanya harusnya kisi-kisi itu sebelum soal, tapi biasanya kita suka bikin soal dulu ya. Harusnya kita bikin kisi-kisi tes dulu, lalu menulis item tes berdasarkan kisi-kisi gitu. Lalu melakukan telaah, nanti ada valid atau tidaknya itu nanti ditelaah. Ini soalnya udah betul atau tidak. Lalu kita menguji soal pada peserta didik, diberikan ya. Nanti baru kita analisis hasil tesnya. Dan kalau misalkan ada soal yang memang dianggap sulit, semua siswa satu kelas tidak ada yang bisa menjawab atau mereka masih kebingungan dalam menjawabnya, maka nanti kita bisa melakukan revisi soal. Kita bisa merevisi soal ketika ini tahap dalam penyusunan instrumen sebuah ketik ya, penyusunan maksudnya bukan penyususan gitu. Mohon maaf. Bagaimana penulisan item tes? Yang pertama harus jelas rumusan pertanyaan, yakni tidak meragukan dan komunikatif. Iya, kadang-kadang Bu, itu teh pertanyaan teh apa sih Bu?
Apa sih pertanyaannya? Jadi siswa kadang bukan tidak bisa menjawab, tapi mereka tidak paham apa yang ditanyakan. Nah, berarti di sini harus jelas rumusan pertanyaan itu. Bagaimana, mengapa, untuk siapa, lalu apa itu jelas apa yang kita minta itu. Sebutkan gitu ya. Ada sebutkan dan jelaskan, tapi hanya menyebutkan saja berarti mereka tidak menjelaskan. Jadi tidak meragukan, harus komunikatif nanti penulisan item tesnya itu. Yang kedua, meyakinkan bahwa ada satu jawaban benar. Hanya ada satu jawaban yang benar ya, meyakinkan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Biasanya ini kalau untuk tes pilihan ganda gitu ya, jadi hanya ada satu jawaban yang benar. Lalu tidak menggunakan pernyataan atau kalimat negatif ganda, itu biasa. Jadi nanti ini teman-teman harus bisa menyusun gitu. Kalau yang sekarang kita kan kalau memberikan tes lihat di internet atau membuat yang sudah ada di buku latihan-latihan itu. Tapi bagaimana nanti kalau teman-teman mau menulis item tes ini harus jelas rumusan pertanyaannya, harus meyakinkan hanya ada satu jawaban yang benar, tidak menggunakan pernyataan atau kalimat negatif. Pilihan jawaban juga homogen ya, logis. Logis bisa dijawab dengan mereka. Jadi kita tuh tidak ingin membuat mereka susah menjawab pertanyaan kita kalau memang kita targetnya menanyakan masalah yang kita sudah pelajari kepada mereka, sudah berikan kepada mereka, itu saja, jangan di luar itu gitu ya. Kadang-kadang kita ngasih materi apa, tesnya apa, sehingga siswa bingung gitu. Dia yang dia tangkap, yang dia terima materinya A, sedangkan ketika tes ternyata gurunya bikin soalnya nggak logis gitu, materi apa gitu. Lalu kalaupun ada pengecoh, ini jangan memberikan petunjuk jawaban yang benar. Kalau memang ada dikecohkan jawaban itu, biasanya konteks soal-soal pilihan ganda suka ada distraktor ya, suka ada butir atau pilihan yang untuk mengecohkan jawaban. Nah, ini juga yang keenam harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jelas ya, untuk soal uraian. Kecuali mungkin soal-soal bahasa Sunda menggunakannya bahasa Sunda. Tapi kalau semua mapel selain bahasa Inggris, selain bahasa Arab pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik itu penulisan, butir soal. Nah, ini persyaratan atau item bentuk uraian dari aspek materi atau substansi, konstruksi dan bahasa. Aspek materi itu item harus sesuai indikator. Pertanyaan dan rubrik atau pedoman penskoran ini juga terumus dengan benar. Materi atau substansi sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk tujuan pengukuran hasil belajar, tujuan pengukuran untuk seleksi, atau tujuan pengukuran untuk konfirmatori atau mengukur status ya. Baik, selanjutnya teman-teman, aspek materi yang berikutnya adalah materi atau substansi yang ditanyakan juga sesuai dengan jenjang jenis sekolah dan tingkat kelasnya. Kita kadang-kadang idealnya kita kalau ingin memberikan soal kepada siswa itu yang gimana sih, yang mudah mereka jawab atau yang sulit mereka jawab. Sebetulnya saya pribadi juga kalau memberikan soal-soal kepada teman-teman mahasiswa, menurut saya itu yang paling mudah dijawab. Kenapa? Karena kalau terlalu sulit juga dijawab, kalau itu yang diukurnya sebatas materi yang sudah kita sampaikan, kenapa harus mencari yang susah-susah gitu. Jadi diberikan saja sudah soal-soal yang memang mudah dijawab dan mudah dipahami. Yang terpenting bahwa indikator atau pencapaian yang sudah kita tuju, tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Itu ya, teman. Selanjutnya adalah aspek konstruksi. Nah, konstruksi itu kalau kita bikin bangunan itu konstruksinya ya. Nah, ini harus kalimatnya dalam bentuk kalimat tanya atau perintah yang menuntut jawaban. Jadi dari rentetan pertanyaan itu kita harus jelas. Ada petunjuknya jelas cara mengerjakannya. Kalau soal itu soal pilihan ganda, petunjuknya pilihan ganda. Lalu rubrik penskorannya juga jelas. Ada tabel, ada grafik, diagram kasus atau yang sejenisnya, jelas itu keterangannya. Jadi ada hubungan dengan masalah yang ditanyakan. Nah, serta nanti ada item
antara item tidak bergantung satu sama lain. Ya, ini kesalahan ketik ya. Antara item ini tidak bergantung satu. Aspek bahasa, rumusan soal harus komunikatif. Nah, ini kalimat juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Rumusan kalimat tidak menimbulkan penafsiran yang ganda atau salah pengertian. Menggunakan bahasa atau kata umum, bukan bahasa lokal ya, bukan juga bahasa serapan, bahasa gaul ya, bukan, tetapi kata yang umum yang biasa digunakan. Lalu rumusan soal juga tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan si testi ya yang akan dites. Selanjutnya adalah analisis kualitatif atau telaah item test. Telaah item test atau analisis kualitatif juga sering disebut analisis teoretik. Item test yang telah ditulis diperiksa nanti kesesuaiannya dengan kisi-kisi yang diajunya dengan memperhatikan substansi atau isi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah item test dilakukan oleh bukan oleh penulis item test, gitu ya. Lalu dilakukan oleh pakar yang menguasai ini kalau mau idealnya ya materi yang diujikan. Biasanya ini untuk soal-soal yang PNS atau apa itu nanti ada telaah, ada ini. Tetapi di sekolah juga kita bisa lah oleh teman sejawat misalkan, bukan oleh kita. Jadi ditelaah lagi penulisan item test, dapat mengetahui validitas isi dari item test yang disusun, dapat melakukan analisis kualitatif. Nah, setiap item ditelaah itu sesuai dengan persyaratan item yang bersangkutan. Nah, berikut disajikan tabel analisis kualitatif sesuai dengan bentuk tes. Cara penggunaan penelaahan dengan memberikan tanda silang jika suatu persyaratan dari suatu item tidak terpenuhi ya. Baik itu teman-teman untuk materi pada pagi hari ini. Nanti ada dilanjutkan dengan teman-teman bisa lihat juga ya dari buku yang sudah saya berikan di WA Group. Dan saya ingin mencoba, barangkali nanti teman-teman ada waktu, silahkan teman-teman membuat 5 kisi-kisi ya untuk soal PAI dan soalnya. Jadi ada bikin dulu kisi-kisinya dan soalnya 5. Materinya bebas. Nanti kita bahas ketika nanti kita bertemu di kelas. Itu saja, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.